Oke, kita berjumpa lagi dengan channel LPK Wiheli. Kali ini kita akan membahas tentang linked list tambah di belakang. Video saya sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menambah di depan. Linked list list program yang ada ini adalah bagaimana kita menambah di depan dan bagaimana kita mencetaknya. Kita coba dulu. Di sini kita review yang kemarin ya. Di sini kita nambahkan A di depan, nambahkan B di depan, nambahkan C di depan, sehingga harusnya keluarnya CBA. Ini saya ada melakukan perubahan sedikit di bagian print. Kalau yang kemarin belum ada panah-panahnya, saya tambah sedikit supaya lebih jelas. Coba kita running. Oke, kita tambah A duluan, masuk B, masuk C, begitu dicetak keluar seperti ini. Nah, sekarang kita akan nambah di belakang. Jadi misalnya nanti kita bikin my linked list titik add 2, katakanlah 2 ya, kita tulis D, maka dia akan nambah di belakang. Add 2 ya, ini add 2, dia akan nambah di belakang. Kita bikin dulu programnya, itu manggilnya sudah kita bikin ya. Pertama-tama kalau kita membuat nambah di belakang, kalau versi saya menambahkan sebuah inisialisasi variabel yang menunjuk pada bagian belakang. Jadi self titik head sama dengan titik tail itu sama dengan none ya, supaya seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelum, biasanya linked list itu pasti kita beri nama self head, inilah kepalanya. Nah, sebaiknya karena ini kita baru nambah dari belakang, kita juga mempunyai sebuah tail yang akan menunjuk pada yang bagian belakang. Ini gambar ini saya nunjuk hal di tempat yang sama, di node yang sama, karena node-nya baru satu. Oke ya. Paham ya sampai di situ ya. Nah, berarti waktu kita nambah di sini head, berarti kita juga harus nambahkan self tail. Ini ceritanya waktu kita menambah baru, tambah di depan masih kosong, kemudian ini if head sama dengan none berarti masih kosong, berarti kita harus menandakan head sama tailnya itu menunjuk ke node yang sama. Ini dia, berarti head sama tailnya itu menunjuk ke node yang sama. Oke, jadi perintah terjadi seperti itu, perintahnya ini. Oke, nah sekarang bagaimana kalau dia sudah punya isi? Nah, kalau sudah punya isi, kita anggap ini, kita anggap kita membuat satu node baru. Jadi, waktu kita nambah satu node baru, nah, apa yang akan kita lakukan? Karena dia di belakang, berarti ini node yang pertama. Berarti yang ini jangan lagi ke none, tapi kita arahkan dia ke yang baru. Langkah pertama. Langkah kedua, tailnya ini kita pindahkan. Tailnya itu sekarang kita arahkan dia ke yang belakang. Tail yang ini dihapus, yang ini dihapus. Oke, kira-kira logikanya begitu ya jalannya ya. Sekarang kita coba. Kita program. Jadi kita bikin satu fungsi baru def add 2, karena tadi di sana namanya 2 self koma isi. Oke, terus kita buat node A sama dengan node isi. Oke, terus kita cek dulu, ini sama kejadiannya. Kalau misalnya kita nambah belakang, kita pilih nambah belakang tapi linked listnya masih kosong, berarti if A itu if self tailnya yang kita uji ya, tailnya apakah tailnya itu artinya waktu kita coba bagian anggap ini ya masih kosong, kita uji apakah tailnya itu masih none, save tail, kan kita belum ngapa-ngapain nih, artinya masih kosong. Berarti di sini mana tadi, ini if self titik tail itu sama dengan
non, berarti kan dia belum ada linked listnya. Berarti kita sama seperti di atas, di waktu nambah self titik headnya sama dengan a, self titik tail ekornya itu sama dengan a, sama. Berarti kan kita juga membuat mengarah ke hal yang sama. Ini pakai yang ini. Nah, itu yang terjadi di sini itu adalah ini, ya. Sedangkan yang ini nanti saya hapus saja. Ini karena ini nanti akan kita bentuk lagi. Oke. Nah, kemudian setelah kita kasih seolah-olah dia, kalau dia kosong nambah. Sekarang kalau dia sudah ada isinya, berarti kita bikin di sini gambarnya supaya kita tidak bingung. Misalnya kita nambah baru nih, berarti kan waktu perintah A sama dengan not isi, terjadilah satu not baru. Kemudian kita harus ngarahkan nih yang next ini ke belakang, yang ini kita arahkan ke sini. Oke, berarti perintahnya itu berarti A titik, berarti A titik bukan A, self tailnya, dia kan terakhir, ini tailnya terakhir ya. A itu yang ini yang, sedangkan ini A, yang ini kan sekarang A, sedangkan yang ini adalah bisa self tail bisa self head. Cuma karena kita menambah di belakang, kita pakainya self tail, berarti self titik tail titik next. Kok bisa 3 titiknya nih? Self tail titik. Nah, self tail itu kan yang ini kan self tail ya, itu kan self tail. Berarti self tail titik next itu sama dengan A ya. Self tail titik next berarti sama dengan A. Ini not A, ini not A, berarti ini sama dengan A. Kemudian biar nggak jelimet saya hapus dulu. Nah, kemudian ini sudah nonnya sudah nggak ada ya, dia sudah ngarahkan ke sini. Kemudian tailnya ini kita arahkan ke sini supaya kita tahu inilah tailnya. Nah, ini nggak ada berarti. Ya, berarti self titik tail itu sama dengan A. Selesai itu menambah di belakang. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi dalam kasus ini kita nambah di depan A, nambah di belakang B, nambah di depannya B, nambah di depan lagi C, nambah di belakang D. Jadi urutannya harusnya C, B, A, D. Seharusnya seperti itu. Kita cek dulu satu lagi. Mudah-mudahan udah ada. Oh, masih ada salah. Berarti ada di line 23. Tail. Nah, C, B, A, D nambah di belakang. Coba kita tes nambah di depan. Misalnya my linked list titik add 1 kita tambah di depan X misalnya. Berarti nanti urutan akan menjadi X, C, B, A, D. Nah, sekarang kita tambah di belakang my linked list titik add 2 belakang, jangan belakang ya, enak gini aja dah, Y misalnya. Berarti nanti urutannya X, C, B, A, D, Y terus non. Oke, demikian sesimpel itu sebetulnya untuk linked list. Jadi untuk nambah di belakang hanya berapa baris ini, untuk nambah di depan juga hanya beberapa baris ini. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menambah di tengah ya.
menambah di tengah itu bisa jadi misalnya dalam kasus seperti ini kita harus menulis misalnya tambah tengah setelah A atau sebelum A, terserah setelah A atau sebelum A, itu bisa dilakukan nanti. Oke, ditunggu ya nanti. Terima kasih.